Perkenalkan, nama saya Johan Afi. Saya di DPC Pradi Surabaya kebetulan saat ini menjadi Ketua Young Lawyer Komite DPC Pradi Surabaya, sekaligus sebagai pengurus bidang Litbang DPC Pradi Surabaya. Hari ini saya akan coba jelaskan soal apa itu hak asasi manusia dan bagaimana mekanisme hukum hak asasi manusia, baik secara hukum internasional hak asasi manusia maupun hukum nasional hak asasi manusia. Terkait dengan hak asasi manusia, untuk bisa memahami hak asasi manusia, kita harus tahu dulu bahwa konsep hak asasi manusia itu sesungguhnya adalah turunan dari kesepakatan negara-negara di seluruh dunia yang dituangkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan DUHAM. DUHAM itu prinsip umum soal apa itu hak asasi manusia, dan kemudian dari DUHAM itu ada banyak turunan instrumen hukum internasional lain yang menjadi semacam hukum yang lebih detail, ya, yang bicara lebih detail daripada DUHAM itu. Ada kovenan internasional soal hak sipil dan politik, ada dua kovenan besar, ya, kovenan internasional soal hak sipil dan politik. Yang kedua adalah kovenan soal hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dari dua kovenan ini kemudian turun menjadi hukum nasional kita. Nah, turunannya itu diratifikasi oleh Indonesia sebagai negara pihak dan berubah menjadi Undang-Undang HAM tahun 2000 dan Undang-Undang Peradilan HAM yang keluar di tahun yang sama, di tahun 2000. Jadi Indonesia saat ini memiliki dua undang-undang mengenai hak asasi manusia. Satu undang-undang mengenai undang-undang tentang hak asasi manusia, yang kedua undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, secara umum apa itu HAM? HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia dan terkait dengan eksistensi diri manusia. Itu HAM. Nah, HAM sendiri dibagi menjadi dua jenis hak asasi manusia. Yang pertama adalah non-derogative rights, atau hak yang sama sekali tidak bisa dikurangi dalam proses pemenuhannya. Yang kedua, derogative rights, atau hak yang dapat dikurangi dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, non-derogative rights itu misalkan apa? Misalkan hak hidup. Hak hidup itu dalam kondisi apapun dia tidak bisa dikurangi karena terkait dengan eksistensi manusia langsung. Hak untuk berpikir. Ketika manusia dibatasi untuk berpikir, maka dia bukanlah manusia. Karena manusia diberikan diberikan kemampuan lahiriah, ya, kemampuan lahiriah yang alami untuk berpikir, untuk hidup, bernafas, dan itu kaitannya langsung dengan eksistensi manusia. Nah, hak yang dapat dikurangi misalkan hak yang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu, hak untuk berkumpul. Ketika hak untuk berkumpul misalkan itu dilakukan, diberikan, ya, dan dilaksanakan di tengah jalan misalkan dan mengganggu ketertiban umum, maka hak itu bisa dikurangi. Itu kenapa kemudian di dalam mekanisme hukum nasional kita ada izin, ada dispensasi. Nah, izin dan dispensasi itu dalam rangka membatasi hak-hak yang dapat dibatasi ketika itu bersinggungan dengan ketertiban umum, dengan moral masyarakat luas, maupun dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lain. Nah, teman-teman, hak di saat pandemi kemarin misalkan, kita kasih contoh lain, di saat pandemi kemarin orang tidak boleh, hak atas kemerdekaan orang itu bisa dibatasi. Orang yang sakit COVID, dia diisolasi di dalam satu ruangan dan tidak boleh bertemu dengan orang lain. Atau orang tidak boleh berkerumun, hak berkumpul orang bisa dibatasi. Karena apa? Karena terkait dengan
kesehatan masyarakat umum yang bisa berpotensi tertular virus yang sama. Nah, itu contoh-contoh. Jadi kalau kita bicara soal HAM, tentu ada yang dapat dibatasi, ada yang tidak. Tetapi pembatasan ini kembali lagi pada acuan dasar pembatasan HAM yang secara internasional diatur di dalam Siracusa Principle. Ada banyak 12 elemen yang ada 12 syarat yang bisa dipakai untuk membatasi hak asasi manusia. Nah, bagaimana dengan relasi hubungan hukum hak asasi manusia? Secara konseptual, relasi hubungan hukum di dalam hukum hak asasi manusia itu adalah negara sebagai subjek atau negara sebagai pemangku kewajiban dan warga negara sebagai pemangku hak, ya. Jadi relasinya adalah negara dengan warga negara atau dengan rakyatnya. Itu relasi hukum hak asasi manusia. Jadi kalau kita bicara soal pelanggaran hak asasi manusia, tentu siapa yang paling bertanggung jawab dalam pelanggaran hak asasi manusia? Karena secara konseptual itu baik di internasional maupun di nasional adalah hukum HAM itu menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban, maka selalu kita bicara pelaku pelanggaran HAM itu adalah representasi negara. Siapa representasi negara? Orang-orang yang diberikan mandat oleh undang-undang, oleh konstitusi untuk menjalankan tugas-tugas negara. Gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara soal siapa yang paling bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran HAM. Nah, bagaimana dengan warga negara? Warga negara tidak memiliki kewajiban apapun dalam pemenuhan hak asasi manusia. Bahasanya itu warga negara bukan bertanggung jawab ya, berperan serta dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Jadi bukan berkewajiban atau bertanggung jawab, tapi berperan serta. Itu sekaligus meluruskan kalau kita ada tokoh-tokoh yang lain bicara soal kewajiban asasi, pada dasarnya kewajiban hak dalam hak asasi manusia, konsep hak asasi manusia itu selalu menempatkan negara sebagai pemangku kewajibannya. Itu. Nah, contoh sederhananya misalkan seperti ini. Ketika ada dua orang nih, si A dan si B. Si A berkelahi dengan si B terluka. Lalu si B melaporkan si A ke polisi untuk diproses secara hukum. Kalau kita bicara soal relasi hukumnya, si A dengan si B, ketika si A memukul si B, itu adalah relasi hukum pidana. Hubungan hukum antara warga sipil atau warga negara dengan warga negara lain itu hubungan hukum pidana maupun perdata. Nah, ketika laporan itu ditolak oleh kepolisian ya, dengan alasan apapun ya, entah kurang bukti atau apa, disitulah letak pelanggarannya. Karena negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya, untuk memenuhi hak kesetaraan di atas hukum warga negaranya, untuk melindungi hak hak atas penyiksaan atau hak atas penyerangan, hak atas perlindungan terhadap hak atas tidak mengalami penyiksaan dan lain-lain itu tadi. Nah, posisi negara yang menolak itulah yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Nah, beda lagi kalau kita bicara soal pelanggaran HAM berat. Beda lagi, pelanggaran HAM berat baik secara internasional maupun nasional itu subjek hukumnya adalah individu. Karena pelanggaran HAM berat secara garis besar hukum acaranya semua menggunakan hukum acara pidana, baik di mahkamah pidana internasional maupun di pengadilan di wilayah Indonesia. Semuanya menggunakan hukum acara pidana. Dan pelakunya atau siapa yang bertanggung jawab dalam itu adalah individu, bukan negara. Itu kalau kita bicara soal pelanggaran HAM berat. Jadi kalau kita bicara soal pelanggaran HAM yang bukan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM saja ya, itu kita bicara hubungan hukum negara dengan warga negara.
Kalau kita bicara soal pelanggaran HAM berat, baru kita bicara soal hubungan hukum individu yang menggunakan kekuasaannya dengan rakyatnya atau warga negara lain. Itu. Lalu kita bicara soal hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia. Ya, apa hambatannya? Pertama soal rezim itu. Jadi hukum HAM itu adalah hukum yang implementasinya selalu menggantungkan diri pada political will. Ketika pemerintahan di suatu negara memiliki komitmen yang kuat terhadap penegakan hak asasi manusia atau terhadap proses-proses pengusutan kasus-kasus hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, maka tidak akan ada hambatan sama sekali. Tetapi ketika suatu pemerintahan itu atau suatu negara itu tidak memiliki political will untuk melakukan itu, maka itu akan menjadi hambatan yang sangat besar. Karena apa? Karena hukum HAM ketika itu diterapkan itu akan selalu menyasar kepada penguasa, akan selalu menempatkan penguasa pada posisi yang rentan atas kondisi yang mapan. Jadi penguasa pada dasarnya ingin memapankan situasi, menjaga situasinya supaya status quo, dan hukum HAM itu dianggap sebagai salah satu ancaman. Karena ketika hukum HAM ditegakkan, maka penguasa itu pasti akan terseret dalam kasus itu. Orang-orang yang memiliki kekuasaan pasti akan terseret di dalam kasus-kasus itu. Itu yang kenapa kemudian hambatan paling besarnya adalah di political will. Apakah HAM di Indonesia sudah diterapkan secara maksimal? Pertanyaan berikutnya itu masih secara instrumen hukum saja belum maksimal. Dua undang-undang besar kita soal hak asasi manusia itu lahir dalam situasi tekanan politik internasional. Karena di era reformasi, pasca reformasi, para pelaku pelanggaran HAM berat di tahun 98 ya, masa lalu, itu memiliki dua pilihan, antara dia harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat, atau bisa diadili dengan menggunakan hukum nasional kita. Ketika ada mekanisme di dalam hukum nasional di Indonesia soal pengusutan kasus-kasus HAM, maka lembaga-lembaga internasional tidak akan bisa melakukan intervensi terhadap atau tidak akan bisa menangani para pelaku pelanggaran HAM 98 pada saat itu. Maka kemudian secara politis pemerintahan, penguasa mengesahkan dua undang-undang besar itu, dan itu konteksnya dalam rangka menyelamatkan pelaku pelanggaran HAM dari tuntutan Mahkamah Pidana Internasional. Itulah kenapa undang-undang kita belum sempurna, undang-undang kita asal jadi, dan saya kira masih banyak lagi perlu penyempurnaan. Nah, kalau undang-undangnya saja belum sempurna, apalagi implementasinya, kira-kira itu. Itu kenapa kemudian kasus-kasus seperti di kasus kekerasan di Alas Trogo, kasus kekerasan di Sampang itu sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Karena salah satunya kita belum punya undang-undang yang mapan ya, yang bagus untuk mengimplementasikan hak asasi manusia itu. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih.